Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, marilah pada hari ini kita bersama-sama belajar mata pelajaran PAI untuk kelas 9. Untuk kelas 9 semester 2 ini ya. Kita akan masuk bab yang baru yaitu kurban dan akikoh. Untuk kurban dan akikoh kita akan mempelajari dari mulai pengertian, caranya, ketentuannya, dan hikmah-hikmahnya. Ya. Untuk pembelajaran ini, standar kompetensinya adalah memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan, kurban, dan akikoh. Sedangkan kompetensi dasarnya menjelaskan tata cara penyembelihan hewan, menjelaskan ketentuan akikoh dan kurban, memperagakan cara menyembelih hewan. Kemudian indikator bahwa kalian sudah bisa memahami pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian penyembelihan hewan, menyebutkan syarat penyembelihan hewan, menunjukkan dalil-dalil tentang penyembelihan hewan, menjelaskan pengertian akikoh dan kurban, menjelaskan ketentuan dan lain-lain yang berhubungan dengan penyembelihan hewan, kurban, dan akikoh, dan bisa mempraktekkan penyembelihan hewan secara benar. Oke ya. Jadi ini standar kompetensi dan kompetensi dasarnya supaya dipahami dulu. Selanjutnya, peta konsep untuk pembelajaran ini adalah tentang kurban dan akikoh saja dulu ya. Pengertian kurban, kemudian pengertian akikoh, dan praktek berkurban dan akikoh. Dari hal ini ada nanti kita akan memahami hikmahnya ibadah kurban dan akikoh. Anakku semuanya, untuk pengertian kurban, sini dijelaskan bahwa kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai dengan hari Tasyrik, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkad, artinya itu yang sangat dianjurkan bagi yang sudah mampu. Nah, jadi inilah tentang kurban ya. Dan pelaksanaannya tadi tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian syarat hewan yang akan dikurbankan. Kalian harus memahami ini. Jangan sampai nanti kalau kalian akan berkurban nanti setelah jadi orang yang mampu ya, mudah-mudahan syarat hewan yang dikurbankan adalah hewan tersebut diniatkan untuk berkurban. Ya, untuk berkurban. Kemudian hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Kemudian untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Untuk unta berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Dan disembelihnya pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Ya, ini adalah waktu penyembelihannya juga sudah ada di sini. Kemudian distribusi atau penyaluran hewan kurban adalah daging hewan kurban wajib disodakohkan dalam keadaan mentah. Jadi kalau kurban itu yang dibagikan adalah mentah, yang masih mentah. Orang yang berkurban boleh memakan sebagian. Tuh, maksudnya seperti itu. Kemudian sekarang masuk pada akikoh. Akikoh adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam satu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah SWT atas diberinya atau dianugerahkannya anak padanya. Akikoh ini hukumnya sunnah, ya, dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi. Jika belum mampu maka bisa pada hari ke-14, hari ke-21, dan seterusnya sampai dengan dewasa. Ya, ini tentang akikoh pengertiannya.
Kemudian jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikoh. Dalam pelaksanaan akikoh, penyembelihannya ini menurut Rasulullah SAW yaitu 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Jadi penyembelihannya yang disembelih hewan itu kalau anaknya laki-laki disembelihkan 2 ekor. Kalau anaknya perempuan disembelihkan 1 ekor. Nah, sekarang praktek berkurban. Ya, cara menyembelih hewan. Ini harus kalian memahami ini. Cara menyembelih hewan kurban. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah betul-betul ya. Penyembelih boleh orang yang berkorban sendiri ataupun diwakilkan kepada orang lain. Kalau sendiri tega dan bisa, silahkan. Ya, tapi biasanya jarang yang bisa menyembelih. Bisa sih bisa, tetapi mungkin karena takut atau ya mungkin sesuatu hal yang lain. Menggunakan alat yang tajam. Ini jadi syarat kedua, caranya menggunakan alat yang betul-betul tajam. Ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan sholawat Nabi. Ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Kemudian hewan kurban diarahkan ke arah kiblat, madhabnya ke arah kiblat ya, menghadapnya ini ya. Ketika menyembelih sampai memotong urat tenggorokan, urat yang ada di tenggorokan dan 2 urat leher. Itu karena di dalam leher itu ada saluran nafas, saluran pencernaan, ada saluran urat nadi. Ini, jadi contoh menyembelih ini ya. Kemudian membaca doa untuk berkorban. Kemudian cara menyembelih hewan akikoh. Hampir sama dengan tadi ya. Berniat menyembelih hewan akikoh karena Allah. Menggunakan pisau yang tajam, alat yang tajam. Hewan dihadapkan ke arah kiblat sama. Membaca basmalah dan membacakan takbir. Memotong urat yang ada dalam tenggorokan. Tadi yang ada 3 ya. Dan membaca doa agar akikohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga perlu tahu tentang hikmah daripada kurban. Hikmahnya daripada kurban adalah melatih seseorang memiliki jiwa berkorban. Karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki adalah dari Allah atau milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melatih seseorang agar pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. Dan memberikan kenikmatan kepada orang lain yang tidak mampu, yang mungkin jarang makan daging. Dengan adanya kurban, dengan adanya akikoh nanti ya, mereka bisa menikmati daging. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia, jadi saling menyayangi di antara kita. Dan meningkatkan gizi masyarakat. Jadi kemungkinan tadi ya bersama dengan yang ini tadi ya, yang nomor 4 ini. Jadi bisa meningkatkan gizi masyarakat. Kemudian bisa menambah ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bersyukur kemudian menjadi tambah bertakwa. Itu. Kemudian hikmahnya akikoh saudara, ya, anak-anak semuanya ya. Hikmah akikoh adalah kita niati betul-betul ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mempererat ukhuwah Islamiyah, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikohi anaknya. Jadi orang tua akan mendapatkan pertolongan dari Allah yang dari mana bila mana anaknya sudah diakikohi. Selanjutnya ayat maupun hadis yang berkaitan dengan kurban maupun akikoh ini ya. Yang pertama adalah surat Al-Kautsar ayat 108 ayat 1 sampai 3. Anak-anak semuanya sudah hafal dengan ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Nah, ini artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, di sini nih ada perintah berkorban. Ya. Berkorbanlah. Ya. Jadi sholat dan berkorbanlah. Ini maksudnya silakan sebagai umat Islam yang sudah mampu melaksanakan kurban. Dan juga ada ayat yaitu surat Al-Hajj ayat 22. Ya, saya bacakan artinya saja. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Dalam keadaan berdiri dan kaki-kakinya sudah terikat. Kemudian bila telah rebah, dan maksudnya telah mati, maka makanlah sebagian. Dan berikan makan pada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Yang tidak meminta-minta. Jadi mereka yang sudah cukup pun kita beri. Ya. Dan orang-orang yang meminta juga kita beri. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu, binatang itu semuanya untukmu agar kamu bersyukur. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari juga menyebutkan di sini. Jundab berkata, Nabi Muhammad SAW sholat Idul Adha pada kemudian berkhutbah lalu menyembelih ya, menyembelih hewan. Beliau bersabda, siapa saja yang menyembelih sebelum ia sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Jadi maksud ayat ini adalah bila kita menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka belum sah ya, kurbannya. Namun bila sudah sholat, maka dia laksanakanlah penyembelihannya. Kemudian masih ada lagi hadis yang lain, itu barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkorban, namun tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholatku. Nih. Jadi orang-orang yang sudah mampu tapi tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati sholat kami. Ya. Nih. Kemudian juga hadis yang lain masih ada. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikohnya. Akikoh tersebut disembelih pada hari ke-7. Lalu anak tersebut diberi nama. Kemudian mencukur rambut kepalanya. Jadi ketika akikoh itu disembelihkan binatang kambing pada hari ke-7 dan diberi nama dan dicukur rambut kepalanya. Itu ya, untuk ini ada hadis yang memerintahkan dari Nabi untuk mengakikoh anak. Juga masih ada hadis lagi. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruh kita untuk menyembelih akikoh. 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ya, ini ya. Jadi seperti itu. Jadi jumlah binatang yang akan disembelih juga sudah disebutkan. 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Ya. Ya Allah, ini masih ada lagi. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Ya. Jadi ini yang Pak Guru bisa sampaikan supaya kalian bisa memahaminya. Ya. Jadi dalam hal ini tentang akikoh dan kurban kita bisa memahaminya. Ya. Sebelum pembelajaran berakhir, Pak Guru berpesan pada kalian, ya, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Rajinlah bantu orang tuamu dengan semangat belajar. Tetap berprasangka baik kepada siapapun. Selalu awali dan akhiri semua kegiatan yang kamu laksanakan
dengan selalu berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa ya. Ini. Selanjutnya, semangat dan selamat dan semangat belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan, bisa kita terima dengan baik, dan juga kalian bisa menyebarkannya lagi atau mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.